तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, kembali lagi bersama kita di program Talkshow PHDI Kota Medan. Bapak Ibu sekalian, hari ini dalam talkshow yang indah ini, dalam talkshow yang penuh semangat ini, kita kehadiran seorang tamu. Tamu ini bagi saya sangat istimewa, sehingga saya selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Medan ingin menjadi moderator akan tamu kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, Talkshow PHDI Kota Medan bekerja sama dengan Pemko Medan yang sudah ada sejak Januari 2023. Ini merupakan program unggulan kita yang didukung Bapak Wali Kota Medan, yaitu Bapak Bobi Nasution. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ini, yaitu Ibu Citra Dewi SAG. Ibu ini merupakan wakil ketua dari PHDI Kota Medan sendiri. Beliau juga merupakan penyuluh agama Hindu Kota Medan yang sudah sejak 8 tahun yang lalu sampai hari ini, dan beliau juga merupakan salah satu kepala sekolah swasta yang ada di Kota Medan. Berarti sepak terjangnya udah luar biasa ini. Kami terima kasih ini atas ketersediaan Ibu. Bapak Ibu sekalian, Ibu ini nantinya akan menjelaskan tentang keterkaitan Trirena dengan pancayatnya. Ini merupakan materi yang sangat luar biasa. Yang kita ketahui, Trirena ini adalah 3 hutang yang ada dalam setiap diri manusia, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Untuk lebih lanjutnya, kita mohon penjelasan dari Ibu Citra, yaitu kira-kira Bu, apa itu Trirena? Baik, Pak Madariswan, Om Swastiastu, pemirsa, pada saat yang berbahagia ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Trirena dan berasal dari bahasa apa gitu. Nah, kalau kita berbicara Trirena, itu ada 2 unsur kata yang terdiri dari Tri dan Rena. Tri itu berarti 3, bukan ikan teri ya? Iya benar. Iya, Tri itu berarti 3, Rena itu adalah hutang. Nah, maka Trirena ini adalah 3 hutang. Nah, Pak Mada, kalau kita berbicara tentang hutang harus dibayar. Benar, setiap orang. Saat seseorang itu lahir ke muka bumi ini, orang itu sudah memiliki hutang. Benar. Nah, hutang yang kita bicarakan pada hari ini bukan nominal, bukan uang. Mungkin kalau Pak Mada ini misalnya punya hutang nih sama saya, Bu Citra saya pinjam ya 500.000. Nah, ntar 2 hari Pak Mada bisa bayar 300, seminggu lagi bayar 200, kan gitu ya, lunas ya. Tapi kalau kita berbicara tentang Trirena, 3 hutang ini yang ada dari sejak kita lahir, ini sampai dengan kita tidak ada di muka bumi. Nah, ini 3 hutang yang harus dibayar oleh setiap orang. Baik Ibu, berarti yang hidup di muka bumi Trirena ini merupakan 3 hutang. Artinya berbicara 3 ada bagian-bagiannya. Benar, ya? benar. Mohon penjelasannya Ibu tentang bagian-bagian ini. Iya. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagian daripada Trirena. Nah, yang hutang yang pertama itu namanya Dewa Rena. Kita memiliki hutang ini kepada Tuhan. Astungkara kepada Ida Sang Yang Dewasa, pada hari ini kita diberikan nafas kehidupan. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, kita diberikan oksigen, kita diberikan penglihatan yang luar biasa. Identiknya seperti ini Pak Mada. Bila saya memberikan sesuatu kepada Bapak mengucapkan apa kepada saya? Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberikan itu kepada kita. Maka kita harus mengucapkan terima kasih itu kepada Tuhan, dan kita juga punya hutang kepada Tuhan atas anugerah yang luar biasa. Artinya kita juga jangan hanya meminta ya Bu. Benar. Selain kita diberikan kehidupan, kita berdoa itu jangan asik minta aja. Iya benar. Kita harus Mengucapkan syukur. Betul, seperti itu. Itu hutang yang pertama kepada Tuhan.
Nah, kita juga punya hutang yang kedua itu namanya resi renah. Siapa itu? Resi itu di Hindu bisa dikategorikan dua, yaitu ada pinandita dan guru. Nah, sebagai seorang siswa, kita punya hutang ini kepada guru. Bapak Ibu ini mengajar di sekolah, kita punya hutang. Kenapa? Dari tidak tahu kita tahu membaca, dari tidak tahu menulis kita tahu menulis, sehingga seseorang mencapai apa yang dia inginkan. Kita punya hutang dong. Mungkin Bapak berkata gini, Bu Citra, saya akan bayar SPP. Nah, untuk apa saya bayar hutang ini kepada guru? Apalagi dalam konsep kami itu jelas mata pita guru teibu. Iya, nah orang yang harus dihormati. Benar. Maka kalau kita boleh jujur, SPP itu tidak sebanding dengan ilmu yang diberikan. Ilmu sudah yang diberikan, kan nggak ada itu harga huruf A berapa, nggak ada ya. Sementara kalau kita berbicara tentang hutang itu, maka kita punya kewajiban. Itu dia. Lantas kepada pinandita. Nah, kalau kita boleh jujur, pada saat kita lahir ke muka bumi ini, orang tua akan membawa anaknya ke kuil ini biasanya untuk didoakan, dan yang membacakan mantra-mantra itu adalah pinandita. Benar itu. Lantas kita kalau sukses berhasil juga minta doa pinandita. Meninggal sekalipun seseorang itu akan meminta pertolongan dari seorang pinandita. Maka kita punya hutang ini kepada pinandita. Nah, yang ketiga ini Pak Mada. Ini paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Itu adalah pitra renah. Apa itu pitra? Pitra ini adalah leluhur atau orang-orang yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Nah, kenapa kita punya hutang kepada orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan kita? Kalau kita boleh jujur, mereka pernah berjasa dalam hidup kita. Siapa ini identiknya? Orang tua, kakek, nenek, dan yang lainnya. Apalagi umat Hindu khususnya orang India selalu mengagungkan bahwasanya ibadah terhadap leluhur itu merupakan junjungan tinggi kita. Benar. Jadi kalau boleh jujur kepada selagi kita diberikan nafas kehidupan mulai dari sang dewasa sampai dengan kita meninggalkan muka bumi ini, kita memiliki 3 hutang itu. Baik Ibu, terima kasih. Ini kami juga memiliki pemahaman baru ya kan, bahwasannya hutang itu adalah dewa rena, resi rena, dan pitra rena. Karena kita lahir, hidup, dan mati itu pastinya bawa hutang. Walaupun hutangnya itu bukan hutang sesama teman, berupa materi dan lain-lain. Oke Ibu, berbicara judul Ibu tadi saya lihat ada berbicara ketertarikan ya kan, keterkaitan ya kan, dengan pancayatnya. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan apa itu trirena, bagian-bagian trirena. Baik pemirsa yang berbahagia, kita juga ingin mendengarkan apa itu yang disebut dengan pancayatnya. Nanti setelah itu baru kita cek apa keterkaitannya. Baik Ibu, mohon penjelasannya Ibu. Apa itu kira-kira pancayatnya? Oke, kalau tadi kita sudah berbicara trirena ya, 3 hutang, berarti kita harus tahu sekarang itu apa pancayatnya. Nah, di Hindu itu kan ada 1 itu eka, 2 duit, 3 sri, 4 catur, 5 panca. Berarti panca 5 ya? Panca ini 5, siap, gitu dia. Itu bahasanya bahasa Sanskerta. Pandawa ini 5 juga Bu? Benar, Panca Pandawa kan seperti itu. Pancasila. Iya, kan seperti itu. Bahkan bagian-bagian negara ini banyak yang mengutip tentang keterkaitan tentang dari Sanskerta. Iya, ini dia. Jadi pancayatnya itu pancanya 5, yatnya ini artinya korban suci. Oh, yatnya korban suci. Nah, berbicara tentang korban suci ini beda dengan kurban. Oke. Kalau dia korban suci, kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, itu sudah disebut dengan korban suci. Tulus ikhlas dong. Tulus dan ikhlas. Maka pancayatnya itu adalah 5 korban suci yang tulus dan ikhlas. Contoh ini, kita talk show hari ini. Kita tulus ini ikhlas, berbagi kepada umat Sudharma, ya. Nah, ini termasuk dengan yatnya, korban suci yang tulus dan ikhlas itu tadi. Karena hal kecil inilah yang bisa kita berikan. Benar. Agar masyarakat itu lebih paham akan agamanya sendiri. Dan saya perhatikan ini Pak Mada, belakangan ini ya, PHDI Kota Medan ini banyak sekali melaksanakan yatnya yang sudah dapat diterima di tengah-tengah masyarakat luas. Dan ini kinerja yang luar biasa menurut saya. Kenapa tanpa kita sadari, walau kita tidak memberi dalam bentuk nominal, tapi kita memberi sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup. Karena apa kita itu?
agama. apalagi yang harus kita berikan. Benar. Apalagi saat ini Bapak Wali Kota Medan kita sangat mendukung. Iya. Baru-baru ini kita juga melaksanakan Persatuan Mahir Iya. dan kita juga akan melaksanakan pelatihan kepemimpinan nantinya di Agustus. Artinya apa? Bapak Wali Kota itu mensupport, tidak ada yang namanya mayoritas dan minoritas dalam Benar. bagian dia. Semua sama, harus berjuang, harus membesarkan agamanya masing-masing. Ini luar biasa memang kinerja Kota Medan, salut dan bangga untuk hal tersebut. Baik Ibu, berbicara pancayatnya tadi artinya 5 pengorbanan ya. Korban suci, tulus artinya dan ikhlas. ada bagiannya di dalam itu kan. Benar. Kira-kira apa bagian-bagian dari pancayatnya itu? Oke, nah kalau tadi tri itu ada 3 ya bagiannya, sekarang panca itu bagiannya itu ada 5 gitu. Iya. Yang pertama sekali namanya Dewa Yatnya. Oke. Nah, kalau tadi Tri Rena itu ada Dewa Rena, sekarang pancayatnya itu ada Dewa Yatnya. Apa itu? Korban suci yang tulus dan ikhlas yang ditujukan kepada ide Sang Yang Dewasa. Oke. Kalau tadi di awal saya menyebutkan bahwa kita punya hutang. Benar. Nah, sekarang ucapan terima kasih kepada Tuhan atau cara membayar hutang tersebut Iya. dengan cara bersyukur tadi dewayatnya apa itu? Ini salah satu contoh Benar. persembahan kepada Sang Yang Canang Dewasa, Sari. Canang Sari. Lantas seperti kita Trisandia, kita pergi ke kuil, sembahyang dan yang lain-lainnya, Berarti bukan bajan, harus pian. ada keterpaksaan ya Bu ya? Tidak. Harus belikan dia baju, Oh, tidak. harus belikan dia ekor kambing dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang dewayatnya, pelaksanaannya itu kan banyak. Benar. Ada dengan cara bakti, Iya. ada dengan cara karma, ada dengan cara jenana, Iya. ada juga dengan cara raja. Iya. Jadi ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau di masyarakat Tamil sendiri paling sering ini Iya. Smarana. Smart. Apa itu? Mengucapkan nama suci Tuhan berulang-ulang sebanyak 108 kali. Itu dia, itu dewa yatnya. Nah, yang bagian kedua itu adalah resi yatnya. Korban suci yang tulus dan ikhlas yang ditujukan kepada guru atau pinandita tadi. Iya. Oh. Nah, tadi kan kita Ada punya hutang. resirat. Kita kan punya Iya, hutang. iya. Nah, membayarnya bagaimana? Dengan cara resi yatnya. Iya, iya. Nah, kalau kepada guru bagaimana? Pada saat guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Simpel Pak Mada. Oh, oke. Itu cara membayar hutang kepada guru. Berarti bukan belikan gurunya pakaian, Enggak, makanan begitu tidak ya Bu mesti ya? seperti itu. Dan Guru juga bukan dengan menjelaskan, materi ya. guru menjelaskan, siswa mendengarkan, termasuk dengan Iya. melaksanakan niatnya. Ini juga merupakan pengalaman ini ya kan yang harus diamalkan kepada setiap Iya. pemirsa yang nonton. Benar. Apalagi yang nonton ini usia-usia dini ya kan. Benar. Mereka harus paham bahwasanya cara membayar hutang tanpa pamrih kepada guru itu adalah menghormati guru Salah satunya itu. Guru saat mengajar ya harus didengar. Dengan ya kan? guru memberikan tugas dikerjakan, Benar. kan seperti itu. Itu namanya wasiatnya. Nah, yang ketiga itu adalah fitrahiyatnya. Iya. Nah, ini korban suci yang tulus dan ikhlas yang ditujukan kepada orang tua atau leluhur tadi. Oke. Nah, kalau selagi hidup ini Pak Mada, kita kan bakti ya, bakti sebagai anak yang seputra, bakti kepada orang tua, apa itu kita jaga, kita rawat, Iya. kita sayangi, kita hormati orang Iya, tua. iya. Nah, bila orang tua telah tiada, Iya. maka kan kita punya hutang sebagai Fitra Rena tadi. Iya. Itu bayarnya bagaimana ya? Itu dengan mendoakannya. Mungkin ya dengan membuat seperti yang Pak Mada katakan Ya, tadi. ada kalau di kita Tamil itu ya dia buat upacara fitrayatnya itu dia bisa tidi, Iya. ya kan pindem itu tadi, Benar, begitu ya kan. benar. Oh, bukan harus sebuah kemewahan juga. Benar. Ya kan? Artinya Dan itu membayarnya harus dilaksanakan dengan satwam. satuan. Jangan nanti rajas dan tamasnya Benar. yang lebih menonjol. Dan kan terpenting seperti tulus itu. ikhlas juga ya, Tulus Bu. dan ikhlas itu dia. Iya. Nah, lantas yang ketiga ini Pak Mada, tadi kita sudah dewa, sudah resi, sudah fitrah. Yang keempat ini kita masuk kepada manusia. Oh, iya manusia. Korban suci yang tulus dan ikhlas yang ditujukan kepada manusia. Nah, pada saat hari ini Pak Mada sakit, gitu, saya menolong Pak Mada, saya tulus ini membawa Pak Mada ke rumah sakit. Ada orang mengundang kita pesta, kita tulus mendoakan seseorang itu agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Iya. Seperti itu. Agar pada saat dia misalnya ulang tahun, kita mendoakan supaya dia sukses dan berhasil, Pastinya. usianya yang panjang. Nah, ini termasuk dia dengan manusia yang Oke. Nah, yang terakhir ini utayatnya. Fitrayatnya ya. Korban suci yang tulus dan ikhlas yang ditujukan kepada makhluk bawahan. Iya.
Nah, berbicara tentang makhluk bawahan, ini di Hindu, ini ada dua nih Pak Mada. Ada makhluk yang tidak tampak, yang terkategori buta ini ya. Ada yang tampak. Kalau dia yang tampak ini yang bagaimana? Hewan. Kenapa seperti itu? Nah, di dalam Bhagavad Gita Sri Krishna berkata, aku menempati seluruh tempat makhluk hidup. Jelas. Maka di tumbuh-tumbuhan itu ada Atman, di hewan itu ada Atman, dalam diri manusia pun ada Atman. Hari ini bila Bapak menghormati manusia, maka Bapak harus juga mampu menghormati hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena ingat, Atman itu sama, sumbernya dari yang dibahasa. Jadi itu bagian dari pancayatnya Pak. Baik Bu, luar biasa ini. Jadi kalau kita sudah paham Trirena, kita sudah paham pancayatnya, sudah kelihatan ini dasar keterkaitannya. Benar. Tapi kita kurang puas, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita harus melihat dengan jeli bahwasannya keterkaitan antara Trirena dengan pancayatnya ini sudah jelas ya kan. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang harus disampaikan oleh narasumber kita ini, mungkin bisa dibantu buat pemahamannya. Gimana kira-kira? Nah, kalau kita berbicara keterkaitan hutang yang ada di Trirena tadi, cara membayarnya adalah dengan pancayatnya. Pancayatnya ya. Ya, tadi kalau dia di Dewa Rena, jadi kita punya hutang, maka membayarnya itu nanti di Dewayatnya. Dewayatnya. Pada saat kita punya hutang di Resi Rena, Ya. kita membayarnya itu nanti di Resiyatnya. Seperti itu dia. Benar. Jadi keterkaitan ini sangat menjadi satu kesatuan ini. Connecting ya. Iya, yang luar biasa yang tidak dapat dipisahkan. Contoh sederhana aja Pak Mada. Kalau saya punya hutang kepada Bapak, Ya. Bapak pasti tuntut ke saya, Bu Citra hutangnya kok belum dibayar. Benar, benar. Bagaimana realisasi saya untuk membayar? Iya. Itulah yatnya tersebut. Jadi punya keterkaitan yang luar biasa antara Trirena dengan pancayatnya. Untuk membayar Trirena itu dengan melalui pancayatnya. Itu keterkaitan. Baik Ibu, terima kasih nih. Ini luar biasa Ibu. Jadi berbicara Resi Trirena tadi dengan pancayatnya, keterkaitannya sudah jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhirin nantinya, saya minta Ibu Citra kiranya ada pesan-pesan terkait Trirena dengan keterkaitannya ini agar masyarakat ini lebih paham pesan harapan kedepannya harus bagaimana dan seperti apa itu. Baik pemirsa Talkshow dimanapun Anda berada, pesan kami pada saat yang berbahagia ini, kami sangat mengharapkan sebagai umat Hindu yang sejati, kita harus mampu untuk melaksanakan Trirena. Karena pada saat kita terlahir ke muka bumi ini sampai dengan kita menuju kepada ide Sang Yang Dewasa, kita memiliki hutang yang harus tetap kita bayar. Dan untuk membayar hutang-hutang tersebut, saya yakinkan kepada kita semua, laksanakanlah pancayatnya. 5 korban suci yang tulus dan ikhlas, sehingga kita menjadi seseorang Hindu yang sejati. Baik Ibu, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka ya hati, semangat para umat Hindu, khususnya generasi muda. Terakhir, para generasi muda Hindu, derajat itu bukan merupakan suatu kesatuan yang harus diperbandingkan. Apalagi seorang pemimpin sejati itu bisa berada di posisi mana saja, baik dia bisa menjadi narasumber, moderator, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita hidup ini harus berdampingan, kita hidup ini selain memiliki hutang, dan kita juga harus paham akan caranya membayar hutang. Terima kasih, kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sri Ambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.